Selamat pagi, siang, dan malam yang terhormat Bapak dosen Pak Toy Michael dan rekan-rekan kami sekalian. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Junatan dengan NIM 13124000015 dan teman saya. Dan saya Yonatan Andri dengan NIM 13124000027. Pada kesempatan kali ini, kami akan berikan penjelasan apa itu laicite dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber mengenai apakah hukum negara dan hukum agama apakah saling melengkapi atau tidak. Dan selain itu, kami juga melakukan wawancara mengenai apakah hukum agama dan negara bisa diterapkan di negara Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama. Laicite merupakan konsep sekularisme yang sangat kuat di negara Prancis. Ini berarti pemisahan antara agama dan negara. Pada hakikatnya, tujuan laicite ini muncul dari kebutuhan yang dirasakan untuk melindungi otoritas negara dari pengaruh agama yang sakral dan yang sekuler harus dipisahkan dengan aman. Laicite mengandalkan pemisah antara kehidupan pribadi, tempat para penganutnya percaya bahwa agama adalah milik mereka, dan ruang publik. Tempat setiap individu harus tampil sebagai warga negara biasa yang setara dengan semua warga negara lainnya, tanpa menekan kekhususan etnis, agama, ataupun lainnya. Laicite dianggap penting karena yang menjaga keragaman dan persatuan di negara multikultural seperti Perancis. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bersama dengan saya Silvia Limanda dan teman saya. Dan saya Putri Dewi Sekardadu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan laicite. Kita sudah ditemani dengan dua orang narasumber kami. Ada Kakak Immanuel, selamat siang Kak. Dan ada juga Kakak Rizka, selamat siang Kak. Baik, tanpa berlama-lama, sebaiknya kita mulai saja ya Kak untuk wawancaranya. Jadi sebelum kita mulai pertanyaannya, saya mau jelasin dikit nih terkait dengan apa sih itu laicite. Sebelumnya sudah pernah dengar Kak soal tentang laicite? Belum pernah ya Kak ya. Jadi laicite sendiri itu adalah sekularisme Kak, atau pemisahan antara hukum negara dengan hukum agama oleh pemerintahan di negara Prancis, seperti itu. Nah, menurut kakak, hukum negara dan hukum agama harus dipisah apa tidak, Kak? Ya, kalau menurut saya hukum agama sama hukum negara memang harus dipisah ya. Kalau dijadikan satu takutnya ada pro dan kontra. Karena kalau hukum negara itu kan dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, sedangkan agama kan mempunyai hukum masing-masing ya, tidak semua sama gitu. Berarti harus dipisah ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, menurut kakak ada nggak sih contoh mengapa hukum negara dan hukum agama harus dipisah? Oh, ada itu. Contohnya di Provinsi Aceh. Nah, itu kan ada apa namanya, hukum cambuk sama hukum tajam ya. Kalau hukum itu kan cuma menganut pada satu agama aja, tidak semua agama. Nah, kalau seandainya itu dicampur adukan satu dari jadi peraturan perundangan pemerintah, takutnya terjadi pro dan kontra. Berarti nggak semua orang setuju ya, Kak? Bisa jadi gitu. Karena nggak ada di HAM ya, Kak? Ya. Terima kasih ya, Kak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari Kakak Rizka. Terima kasih ya, Kak. Nah, sekarang kita mau nih coba dengerin pendapat dari Kakak Immanuel. Kalau di Perancis nih, Kak, pemerintahnya kan melarang unsur-unsur keagamaan tadi untuk dimasukkan ke dalam hukum negaranya. Seperti tidak boleh adanya simbol-simbol negara di tempat umum dan tidak adanya pendidikan keagamaan di sekolah. Nah, menurut Kakak, laicite itu bisa nggak sih diterapin di Indonesia? Nah, menurut saya nggak bisa, karena Indonesia pakai itu ideologi negaranya aja Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Dan juga di Indonesia juga ada lembaga-lembaga seperti MUI dan lain-lain. Berarti kurang cocok ya Kak laicite untuk diterapkan di Indonesia itu sendiri? Ya, kurang cocok.
Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan keberagaman yang ada, agak sulit sepertinya untuk menerapkan laicite itu di Indonesia. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Kakak Immanuel dan Kakak Rizka. Saya kira untuk kesempatan kali ini itu saja. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu kembali.